Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bareng gua Tradi Traka. Ya, tempat di mana cinta gak cuman tentang nembak dan ditolak, tapi juga tentang diem-diem di balik layar presentasi di kantor. Karena di dunia kerja yang penuh formalitas, kadang ada dua hati yang saling menatap, tapi pura-pura nggak saling peduli ya kan. Mereka tuh nggak bisa sembarangan ngungkapin rasa karena satu langkah salah bisa bikin segalanya runyam, termasuk juga pekerjaan. Cinta di kantor tuh romantis ya, kayak ada rahasia antara dua orang di ruangan rapat. Kamu aja belum bisa rapat sama diri sendiri, jangan ikut-ikutan cinta di kantor dulu, oke? Dan ini adalah kisah tentang dua orang dewasa yang saling menyukai, tapi harus pura-pura nggak peduli demi menjaga profesionalisme di kantor. Dan buat yang kamu pernah suka dalam diam, entah sama temen kerja, temen organisasi, atau bahkan partner tim sendiri, siap-siap. Karena kisah ini bakal nyentuh rasa yang pernah kamu simpen dalam-dalam. Ya, judul dari anime ini adalah Kono Kaishi Nisuki Nahito Gaimasu. Dan mari kita bahas lengkap cuman di Traka. Dan mari kita katakan bersama, wala cici. Episode 1. Di awal kita dilihatin kalau ada seseorang cowok yang sedang nembak seorang cewek. Lalu kita kembali ke besoknya dan kenalin ini adalah Masugu. Lalu ini adalah Shizuno, atasan dari seorang Masugu. Ya, Shizuno juga tanya bagaimana pendapat Masugu tentang percintaan sekantor. Ya, Masugu bilang tidak ada pendapat khusus ya kan. Dan kenalin juga ini adalah Morizono. Kita panggil aja Neng Mori. Mori bilang lagian buat apa begitu? Kalau hal kayak gitu tuh lebih mirip seperti taman bermain atau bermain-main saja. Ya, kalau hubungan tuh harus disembunyikan. Ada seseorang cewek nih yang datang dan namanya itu adalah Yui. Yang dimana nih orang tuh langsung marah-marah ke Masugu karena tanda terimanya tuh malah dibalikin lagi dan bukannya di ACC gitu kan. Ya, mereka tuh beda divisi. Masugu di divisi akuntansi, lalu Yui di bagian perancangan produk. Ya, Masugu bilang kalau atasannya itu sangat teliti ya kan. Jadi soal kayak gini walaupun salah sedikit penulisan itu harus dikembalikan bro ya kan. Dan hal itu ngebuat Yui ngalah ya kan dan bilang dasar penggila blok kreasi atau sangat ketat banget lah ya. ちょっとまた領収書このままじゃ受理できないから。同期でしょ。 Tapi saat malamnya, ternyata Yui malah minta maaf karena bicara kasar di kantor. Dan ternyata mereka berdua tuh sedang berpacaran. Ya walaupun baru sehari ya kan. Woi, kok malah gini? Wala cici. Ya, mereka adalah rekan kerja seangkatan. Cuman beda divisi aja lah ya. Ya, Yui juga nyuruh buat ngerahasiaan hubungan mereka dari teman sekantor. Bahkan banyak banget peraturannya gitu kan. Ya, kayaknya Yui tuh nggak mau perasaannya meluap saat kerja. Tapi menurut Masugu itu adalah hal yang bagian terimut dari Yui. Masugu juga bingung ini mereka pacaran atau main penjahat-penjahatan gitu kan sebenarnya. Emang kedua orang ini agak lain emang. Wala cici. Ya, Masugu minta keringanan buat jalan di hari libur. Tapi Yui menolak karena kelengahan adalah awal dari kekalahan atau kehancuran ya kan. Tapi ujungnya Yui itu bilang mungkin bisa aja kalau mereka pergi memakai masker. 外デートはなしね。やってんだよな、俺ら。車内でイチャイチャしたいとか。苦をしてなら外で。かわいいな、こいつ。 Lalu beberapa hari kemudian itu adalah musim sibuk di kantor yang dimana semua kantor tuh sangat sibuk sekali dengan tugas-tugas mereka masing-masing ya kan. Dan singkatnya saat pulang Masugu juga memberi pesan kepada Yui. Tapi si Yui malah udah turu dong. Ya ampun, jadi kagak kebales tuh pesannya kan. Dan besoknya saat di lift ada Masugu dan juga si Shizuno. Lalu ada juga Yui yang baru aja masuk ya kan. Dan itu ngebuat keadaan mereka menjadi canggung. Tak lupa si Shizuno juga berterima kasih untuk bantuan yang lalu dan ngebuat Yui sedikit malu. Tapi setelah bicara bertiga ya kan, Shizuno tuh bicara kalau mereka berdua tuh cukup akrab juga ya kan. Dan mereka berdua udah kagak buat kayaknya. Tapi makin lama makin banyak orang yang masuk nih. Tapi mungkin itu menjadi kesempatan bagi Masugu dan juga Yui untuk mengisi baterai sebentar. Kok malah ngetes di sini nggak gitu nggak sih bro? Cuman aduh ya ampun gue bangin banget. 大変なことね思ったより。いつも
充電完了。 Lalu pada akhirnya musim sibuk juga udah selesai. Mereka juga berencana untuk menonton. Mereka juga udah 1 bulan pacaran, tapi mulai manggil teman depan ya kan. Walaupun cuman Masugu aja ya kan. Singkatnya saat pergi nonton, Masugu tuh melihat Yui yang sangat manis banget, yang ngebuat manggil namanya. Tapi Yui malah malu-malu nih karena Masugu tuh memanggil dengan nama depannya. Pada akhirnya mereka juga nonton ya kan. Sialan, kenapa aku melihat ini? Ya ampun. Gue yang nulis skrip lagi. Sat. 出したんだろ立石君。 S 言うな俺だって呼ぶのって Saat udah selesai nonton, mereka berdua tuh malah tidak sengaja bertemu dengan kenalan Yui dan juga Masugu, yaitu adalah saya. Ya, saya itu adalah salah satu pemateri saat pelatihan karyawan baru. Pada akhirnya mereka bertiga juga akan makan malam bersama ya kan. Masugu juga cemburu nih melihat kedekatan antara Yui dan juga saya. Ya di kantor juga ada gosip sih yang mereka berdua ya kan. Ya pada akhirnya mereka juga agak ketahuan ya kan dan berpisah di sini. Dan saya dan mereka juga akan melanjutkan sesuatu di rumah Masugu. Wah, apa tuh bang? Kau jangan pura-pura polos, Sat. Kau yang nulis skrip kau udah pasti tahu anjay. Hehe, komen. すぐテイヤさんはホイホイ呼ぶ冗談来されたばっかでしょ。続きは俺んちで Episode 2. Ada di mana mereka nih tidak sengaja pas-pasan saat berangkat kerja, yang ngebuat mereka tuh mau nyuekin. Dan bisa dibilang ini juga beruntung ya kan. Emang agak lain ya kan mereka berdua nih. Ya ampun, tapi semangat ya. Mereka juga mengoceh di jalan saat diperhatikan oleh orang lain ya kan. Mereka berdua tuh sedang ada di bar. Dan Yui kelihatan sangat lelah karena udah masuk tahap akhir dari produknya. Bahkan Yui juga bingung nentuin yang mana saat di kantor ya kan. Lalu Neng Sarah juga nyuruh Yui ketemu ke akuntansi buat meminta saran kepada seseorang. Ya itu adalah Mori. Ya Masugu tuh bingung juga ya kan. Kenapa nih Yui kesini dan makin akrab sama Mori gitu kan. Ternyata Mori tuh punya akun media sosial yang dimana dia selalu mereview makanan dengan bagus dan memiliki pendapat yang sangat bagus. Tapi Mori tuh malu jika akunnya dibicarakan ya kan. Ya Yui juga tahu sih rasanya kalau dirahasiakan itu dan diumbar-umbar itu malah berbahaya gitu kan ya. Tapi Mori tuh juga maklum ya kan, karena Masugu tuh selalu profesional dan suka ikut campur. Lagi Masugu juga senyum-senyum sendiri saat bermain HP. Ya, Yui paham itu semua kok. Karena saat yang senyum-senyum itu dia lagi chattingan sama Yui saatnya. Yui juga bercerita tentang baiknya Masugu hingga ngebuat Yui bilang apa segitunya Yui tertarik dengan Masugu. Ya, Yui itu hampir aja keceplosan. Wah, kalau kesebosan bagus banget ini kayaknya. Walah, cici. Lalu saat malam mereka berdua juga tidak lupa untuk menghabiskan waktu bersama. Dan keesokan harinya saat di kantor mereka berdua juga sedang menghadapi masalah yang besar dengan produknya. Lalu Masugu dengan laporan-laporan keuangannya. Yui juga bersemangat membagikan sampel untuk dinilai oleh orang-orang kantor. Bahkan Yui juga memberikan sampel ke Masugu. Masugu juga memberikan komentar yang sedikit pedas tentang sampelnya. Tapi Yui itu menerima masukan dan berterima kasih dan lalu pergi. Masugu yang melihat itu juga kembali bersemangat untuk kembali bekerja. Dan saat malamnya Shizuno tuh ngajak minum semuanya. Tapi Masugu tuh pada akhirnya setuju kan. Yang biasanya nolak tuh Masugu setuju. Karena teringat Yui juga mengadakan pesta untuk produk baru. Akan tetapi mereka berdua malah ketemu dong. Dan akhirnya Yui nih minum terlalu banyak. Lalu juga ada mas-mas baru nih yang namanya itu adalah Somei. Ya dia adalah baru aja dipindahkan ke divisi perancangan. Jadi masih agak tanggung gitu kan. Yui yang banyak minum itu kan membuat Masugu khawatir. Yang pada akhirnya Yui pamit untuk pergi ke toilet. Yang ngebuat Masugu juga ikut pergi ke toilet tuh. Saat di toilet Yui ini kayak mau muntah. Ya Masugu tuh mencoba untuk membuat Yui agak mendingan ya kan. Akan tetapi malah ada Somei yang keluar dari toilet. Dan itu ngebuat Masugu sangat khawatir. Singkatnya mereka berdua nih ketemu di kedai, di mana Yui berencana untuk mengancam Somei agar tidak menyebarkannya. Ya jelas Masugu tuh bilang tidak usah dan bilang santai saja. Pada akhirnya saat istirahat Masugu pun menghampiri Somei di gedung ya kan. Pada akhirnya saat istirahat Masugu tuh menghampiri Somei di gudang dan meminta bantuan untuk tidak bilang kalau dia dan Yui sedang berpacaran. Somei bilang kenapa harus sembunyikan. Ya Masugu pun bercerita ya kan, pada awalnya Masugu juga begitu. Tapi semenjak itu Masugu tahu kenapa harus dirahasiakan. Yang pada akhirnya Somei bilang tidak akan bilang pada siapa-siapa. Jadi tenang aja. Masugu juga berterima kasih kepada Somei atas hal ini.
Padahal mereka juga belum tentu nikah ya kan, kata Mas Some. Dan saat kembali, Masuko juga masih memikirkan tentang perkataan Some, yaitu soal menikah. Episode 3. Kali ini di divisi perancangan, yang dimana untuk menentukan kemasan yang mewah atau yang simple. Tapi pendapat Some yang bilang kalau simple lebih bagus saja ya kan. Itu langsung ngebuat Yui diam seketika. Dan singkatnya saat pulang ya kan, Masugu main ke rumah Yui dan tidak lupa untuk membawa hadiah, yaitu donat lumer. Di sini Masugu juga melihat isi kamar Yui yang banyak sekali boneka kelinci yang bernama Usa Taro. Gua adalah Ultraman Taro. Enggak, Ultraman Taro itu Satah, ya ampun. Tak lama kemudian Yui juga datang dengan membawa minuman, dan Yui juga bingung untuk makan yang mana dulu ya kan, karena terlihat enak semua itu kayaknya. Walah cece. Dan saat udah diputuskan, dia milih rasa maple. Ya jelas membuat Masugu terlihat senang kan, apalagi pas makan itu kawaii banget sih. Walah cece. Udahlah bang, aku tahu kau suka yang kayak gitu, tapi jangan kau lanjutin bang. Kau bilang apa? Gak denger gue. Lanjut aja dah mendingan yuk guys. Yui itu juga cerita kalau dia masih gugup kalau bicara dengan Some. Ya tentu saja Masugu tuh bilang tidak masalah dan jangan pernah dipikirkan lagi. Oke, tapi mau nggak mau sih Yui selalu mau memikirkan hal yang tidak ini ya kan. Yui itu masih khawatir pada Some. Itu bodoh amat gitu kan. Padahal Mas Some bodoh amat sih kan sama hubungan mereka. Nih orang malah kagak itu, ya ampun. Lalu Pak Mita kan ada sedikit masalah. Jadi dia tuh harus pergi dengan Neng Sarah, yang ngebuat Some sama Yui berduaan aja tuh ngurus dokumen ya kan. Some tanya apakah dia tidak bisa dipercaya, yang ngebuat Yui sedikit goyak dan meminta maaf karena dia selalu mencurigai Some karena ini adalah pertama bagi Neng Yui. Some juga bilang mungkin ini yang dibilang sama Masugu kemarin soal Yui kan, dan yang ngebuat Yui bertanya apa yang dibicarakan sama Masugu kemarin gitu kan. Di sisi lain Masugu juga disuruh Shizuno untuk ke gudang arsip buat mencari berkas. Dan saat udah ketemu, mau kembali nih orang kan malah denger suara brak gitu kan, barang jatuh bro. Dan membuat membuka ya kan, dan ternyata itu ada Yui yang berada di dalam. Ya ini adalah kesempatan buat dekat-dekat dengan Neng Yui. Pada akhirnya Masugu tuh membantu untuk membereskan gudang yang sedikit berantakan. Yui tuh mau ngambil barang dengan tangga, Masugu memegang tangga ya kan. Tapi saat lihat ke atas kok bahaya gitu kan, yang ngebuat Masugu nyuruh untuk turun. Ya, tapi malah jatuh dong mereka dan saling bertatap-tatapan. Tapi malah ada yang masuk itu, ya ampun berbahaya banget. Untungnya Neng Yui sama Masugu tuh udah bersembunyi, jadi gak ketahuan nih kan. Dan saat udah gak itu kan, jadi mereka pun mutusin untuk pergi. Lalu beberapa hari kemudian mereka tuh diajak nonton sama Shizuno, yang dimana ngajak nonton pertandingan baseball. Jadi mereka akan ngajak pergi ke dengan divisi perancangan, yang tentu saja di sana ada Yui juga ya kan, dan juga Some juga yang lainnya, yang ngebuat Masugu bahagia. Tuknya enggak ketahuan sih kan, Masugu juga seneng karena dapat menghabiskan waktu berdua dengan Yui. Ya walaupun ada mereka berbanyak ini ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Gambar ya Masugu. まあ今日はここまでのだぞ見て次は二人で来ようね。 Episode 4. Lalu hari dimana produk Yui itu udah launching, dan dia tuh melihat-lihat di minimarket, kok produk gue kagak kejual ya kan. Dan kita kembali ke sisi Mbak Shizuno ya. Kali ini tuh ternyata Mbak Shizuno tuh orangnya tuh enggak seperti yang kita kenal ya kan. Ternyata dia juga ada sisi dimana dia ingin sendiri, tapi malahan ada Some yang masuk ke dalam kafe yang ditempati Shizuno, yang alhasil mereka pun jadi duduk bersama dan makan atau sarapan bersama. Di sisi lain, Yui juga menghadapi masalah dengan produknya. Ya, Masugu mau menghibur tapi kayaknya udah susah banget ya kan. Pada akhirnya Some sama Shizuno juga sarapan yang sama di kafe. Tapi kayaknya ngebuat Shizuno tanggung dan ngebuat Some juga paham dan mau pergi. Tapi sepertinya Shizuno tuh mencegahnya untuk pergi. Dan alhasil mereka juga sarapan bersama. Mereka juga punya kesamaan yang cocok, di mana mereka suka sendiri lalu juga suka band musik yang sama. Pada akhirnya Some juga berangkat duluan ya kan, karena udah selesai makan. Some juga senang karena udah diajak bicara, dan pandangannya ke Shizuno tuh udah mulai berubah. Daripada seorang pemabuk yang sekarang menjadi seorang agak introvert, tapi enggak sih sebenarnya, oke?
Di kantor, Yui yang sedang melihat produknya yang masih belum ada ulasan dan traffic semenjak di launching ya kan. Some juga meminta bantuan untuk memasukkan data. Ya walaupun Yui kesal tapi harus gimana lagi, dia harus mengerjakannya. Bahkan saat Neng Sarah ngasih sampel coklat yang produk lain, Yui itu nggak mau. Tapi malah Yui bicara dengan nada keras dengan menolak. Neng Sarah juga meminta maaf juga karena hal itu. Singkatnya, saat di rumah Masuko, Yui pun mengungkapkan semua isi hatinya, di mana dia terus mengkhawatirkan produknya. Padahal produknya itu menjadi andalannya, tapi masih aja belum laku. Masuko tuh mengambil jajan itu dan memberikannya sedikit nasihat yang ngebuat Yui sadar dengan kesalahannya. Besoknya saat mau beli hadiah buat Neng Sarah, Yui tuh melihat produk yang dibeli oleh anak SMA yang ngebuat dirinya kembali bersemangat. Lalu beberapa hari kemudian saat sedang di kantin mereka bertiga tuh sedang makan. Ya, lalu ada seseorang yang bergosip tentang Masugu yang dimana ngebuat Yui sedikit resah. Ya gimana enggak ya kan, pacarnya aja kayak gini sedangkan Masugu banyak banget yang kelebihannya. Orang-orang yang ngebuat Yui minder. Yui juga mengingatkan akhir-akhir ini sikapnya tuh cukup bebas atau tidak memikirkan penampilan di depan Masugu, yang ngebuat Yui khawatir. Pada akhirnya Yui akan melakukan sesuatu ya kan. Keesokan harinya saat malam hari di rumah Masugu tuh sedikit canggung. Apalagi Yui yang bilang kalau hari ini tuh panas. Ya Masugu tuh berniat naikin AC-nya gitu kan biar nggak panas-panas banget. Tapi malah digoda sama Yui. Ya jelas Masugu tuh nggak mau karena Yui gemetar. Jadi tidak mau ya kan. Pada akhirnya Yui cerita apa yang terjadi padanya. Akan tetapi bagi Masugu itu adalah hal yang sama. Masugu juga bilang kalau di matanya itu cuma ada Yui dan menyuruh Yui untuk jangan menggoda atau gimana, yang ngebuat Yui langsung main nemplok aja. Udah kita skip di bagian yang ini saja, oke? Keesokan harinya di kantor Yui itu sedikit lelah dan ditanyai lah tuh sama Neng Sarah ya kan. Waduh, nggak bahaya itu. Malam-malam habis ngapain? Walah, Cece. Lalu saat di lift ada seseorang yang naik juga dan disusul oleh Masugu yang masuk ke dalam lift. Di sini cewek-cewek tahu tanya apa yang dilakukan Masugu saat waktu libur. Ya, Masugu tuh jawab, bisa dibilang menghabiskan waktu dengan pacarnya, yang membuat Yui tersenyum. Lalu saat mereka udah keluar, Neng Sarah juga bilang ternyata Masugu tuh udah punya pacar ya. Ya, Yui pun dengan jawab dengan polosnya bilang ya kan, tentu saja. Lagian dia itu adalah orang yang baik. Emang sejak kapan masih buka gak baik? Episode 5. Musim panas juga sudah datang dan waktunya untuk liburan ya kan. Di sini Mori tuh mau pergi ke Nagoya. Kalau Shizuno mungkin tidak ambil libur karena dia tidak mau kemana-mana. Lalu Masugu akan pergi ke Yamanashi. Dan kita juga akan dibawa ke flashback di mana Yu sama Masugu tuh berdebat ingin pergi kemana saat liburan musim panas ya kan. Yang di mana yang satu milih ke Okinawa, yang satunya ke Hokkaido. Ya banyak alasan kenapa mereka beda pendapat. Tapi Masuku akhirnya mengalah. Tapi itu membuat Yui marah dan tidak mau pergi. Ini cewek maunya apaan sih anjay? Ya, Masuku tuh mencoba menjelaskan ya kan kalau yang dia inginkan hanya berendam dengan Yui saja. Berendam bersama maksudnya di air panas. Yang ngebuat Yui malu-malu ya kan. Dan pada akhirnya menanyakan akan pergi ke Yamanashi, yang dimana itu ada sebuah penginapan dengan air panas pribadi yang sangat mewah. Ya muat lah ya untuk berdua. Kembali ke garis waktu ya kan. Ternyata Yamanashi adalah kampung halaman bagi Masuko. Singkatnya saat semalam mau berangkat, Yui malah terkena masalah di divisinya, yang dimana produk yang pre-sale itu tidak sampai di tempat dan ngebuat Yui mengirim pesan ke Masuko. Dan pada akhirnya membuat Masuko khawatir. Sedangkan Yui itu sedang mengerjakan lembaran dengan Pak Mita dan juga Neng Sarah. Ya, pada akhirnya ada banyak orang yang membantu dan akhirnya bisa selesai tepat waktu. Walaupun udah sangat larut sekali kan. Lalu saat Yui di perjalanan pulang, Masuku tuh menyamperin Yui kan karena terlihat khawatir. Ya karena ternyata tidak apa-apa dan itu membuat Masuku sangat bersyukur. Dan mari kita waktunya untuk liburan musim panas. Keesokan paginya kayak biasa, Shizuno sama Masome juga sarapan di kafe yang sama. Mereka berdua juga tidak ambil cuti musim panas ya kan. Lalu di sisi Masugu dan juga Yui yang sedang menikmati mochi khas Yamanashi. Mereka juga sangat mesra hingga mau diliput sama TV sebagai seorang pasangan. Ya Masugu mah mau-mau aja, akan tetapi Yui langsung lari karena masalahnya itu ada di kamera. Memang agak lain di sini, Bah. Ya mau gimana lagi, namanya juga dirahasiakan nih kan. Kamu pernah ya, Bang?
Lanjut, ya mereka juga pergi ke Taman Bunga Matahari yang dimana banyak sekali bunga matahari yang ngebuat Yui senang dan juga begitu juga Masuko. Saat hari sudah malam, mereka berdua pun menginap di tempat yang udah dipesan, yang ada air panasnya tentu saja. Mereka juga mengingat kenangan di masa lalu saat pelatihan karyawan baru, di mana semuanya tuh mabuk dan langsung malah tidur dengan ngemper gitu kan. Tapi mereka berdua masih saja terbangun dan melihat bulan yang indah. Dan mungkin itu juga dimana Masuko mulai suka dengan Yui. Dan keesokan harinya Yui juga masih pingin nemplok nih ke Masuko. Tapi udah waktunya makan dengan jadi ya bangunlah anjay itu orang berdua ya ampun. Kepingin kan? Enggak ya makasih ya kan. Lanjut. Nah, mereka juga tidak lupa memberikan oleh-oleh kepada semuanya. Lalu keesokan harinya saat mandi bareng ya kan, mereka merencanakan sesuatu yang besar di mana mereka tuh akan bertaruh dan yang kalah akan membayar liburan selanjutnya. Yang dimana Yui akan membuat produk baru dalam 1 tahun ini dan Masuko harus naik pembukuan tingkat 1 yang dimana impian yang sulit untuk diraih. Lalu singkatnya saat udah kembali bekerja mereka mulai meraih impian mereka tahun ini dan tidak lupa untuk membagi oleh-oleh pada rekan kerja. Episode 6. Mereka berdua juga semangat untuk meraih tujuan mereka. Masuko dengan belajarnya untuk meningkatkan ya kan pembukuan tingkat 1. Lalu Yui juga sedang mempelajari produk yang mau dia ajukan. Lalu saat di kantor Yui juga sedang rapat dengan Pak Mita dengan satu orang lagi di bagian bisnis baru. Dan kenalin ini adalah Kira Bayashi. Panggil aja Kira. Kira nih orang yang multi talent dan dia tidak suka ya kan beradaptasi dan tentu saja paling cerdas dalam urusan pemasaran. Kira juga bisa memecahkan pendapat seseorang menjadi pendapatnya yang dimana dia langsung memutus pendapat orang lain dan memberikan pendapatnya yang lebih efisien. Pak Mita yang dapat telepon pun keluar ya kan, malah ditinggal mereka berdua aja ya kan. Lalu tanpa basa-basi kan Kira nawarin Yui untuk bergabung dengan bisnis baru karena masih kurang orang ya kan. Yui itu pesimis karena dirinya tuh masih belum bisa apa-apa di bagian perancangan. Tapi Kira bilang, Chocobam tuh bukanlah produk yang jelek. Lagian itu adalah produk sendiri. Dan Yui adalah orang yang memiliki visi misi tersendiri. Itulah yang ngebuat Kira tertarik dengan Yui. Lalu singkatnya saat pulang kerja Yui sama Masuko juga mampir untuk mencicipi produk bisnis baru yang dimana Yui kagum dengan rasa coklatnya. Yui juga sedikit tertarik dengan bagian bisnis baru karena banyak hal baru yang ngebuat Yui tertarik dan ngebuat Yui bingung mau menerima apa tidak. Tapi jika terima maka taruhan sama Masuko juga berubah. Malah itu yang dipikirin Sat. Jelas Masuko menasehatinya karena Masuko tuh tidak pernah dimutasi. Jadi Masuko hanya bilang coba renungkan saja sendiri dan jangan mengkhawatirkan sudut pandang orang lain. Saat di kantor, Yui juga memikirkan tentang keputusannya hingga dia lupa menulis catatan untuk Chocopay, produk baru yang ngebuat Yui terkena marah. Yui juga menyalahkan dirinya karena terlalu cemas dan tidak terlalu fokus pada dirinya sendiri dan pada tim. Lalu saat kembali ke ruangan, Yui juga diberi semangat ya kan. Yui juga merenungkan kesalahannya yang ngebuat dirinya sangat bingung dengan keadaan setengah-setengahnya ini. Lalu hal yang membuat Yui senang dan bisa melupakan semuanya hanya bicara kepada Masuko. Pada akhirnya Yui juga cerita tapi Masuko hanya bisa mendengarkan dan tidak memberikan apa-apa. Masuko juga bilang kamu harus pikirkan diri sendiri dan masih terus maju bukan? Yang ngebuat Yui kembali bersemangat dan menjalani hari esok. Keesokan harinya, Yui bertemu dengan Kiri dan melihat Yui membawa proposal untuk produk musim semi. Ya, Kiri juga bilang, bukannya lebih baik kau kumpulkan atau kau itu sedang takut. Yang ngebuat Yui marah dan langsung memberikan proposalnya kepada atasan dan bilang kalau dia ingin mengajukan proyek sendiri dan daripada bertim. Itu ngebuat atasan menerima dan meringankan tugas timnya karena Yui selalu membantu yang lain. Apakah ini yang dinamakan dorongan mental anjay? Ya, yang penting kau nggak masukkan aja sih. Ya, besoknya Yui juga bertemu dengan Kira di ruangan yang dimana Yui menolak perihal mutasi karena dia masih belum bisa apa-apa di bagian perancangan. Lalu Yui juga meminta izin untuk mengikuti sesi belajar bagian bisnis baru besok. Yui juga menjelaskan bahwa dia tertarik dengan materi yang diberikan Kira kemarin dan membuat Yui ingin maju terus membuat produk
dan akan memanfaatkan Kira untuk keperluan dirinya. Tapi Kira juga senang mendengar itu dan menyetujui untuk bergabung dengan sesi belajar. Lagian Kira memang tertarik dengan orang seperti Yui dan ngebuat Yui berterima kasih sangat banyak. 本当はまだまだ勇気を私が自分で決めたんだ。 Singkatnya, setelah hari-hari yang berat, mereka berdua juga menghabiskan waktu bersama, di mana mereka pergi ke tempat sauna. Ya, ini adalah healing yang diperlukan oleh Yui setelah mengalami hari-hari yang berat. Tapi Masuko juga menganggap kalau Yui itu imut. Boy, kenapa aku harus lihat momen yang beginian, boy? Udah, kau beliin aku gorengan aja gimana? Kagak mau, lu aja kagak ngasih upah gua, sat. Ya, gua beli sendiri aja dah kalau gitu ya. Bye-bye. してくっついてくるけど一番必要な癒しはこれだもん。おやすみゆい